Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah PCC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan ganjaran pahala sepenuhnya dari fadilah-fadilah salat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala ka'annahu shalla lailan kullah, seolah-olah dia telah melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Walaupun tadi malam dia enggak sholat sama sekali, tapi diganjar pahala seperti melaksanakan sholat malam ba'da isya sampai jelang subuh. Nabi bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Fi dhamanillah wa fi amanillah, baik jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Nabi pun berdoa untuk yang sholat subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari. Oleh karena itu saat ini adalah waktu mubarak, waktu yang penuh berkah. Maka mari kita manfaatkan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita ambil tema bahaya mengkultuskan pemimpin. Ini perlu kita ambil tema ini karena kita sedang masuk tahap-tahap untuk akan memilih pemimpin baru, ya, tahun depan. Tapi tahun depan itu enggak lama, sebentar lagi. Ya. Sekarang udah tanggal berapa, Pak? 29 Oktober. Berarti tahun depan tinggal? Enggak, tahun depan 1 Januari tanggal berapa? 2 bulan lagi ya. Pemilihannya kapan? 14 Februari ya. Valentine Day ya. Jadi enggak lama lagi. Tapi masalah kultus kepemimpinan ini sebenarnya masalah yang sudah terjadi, yang telah terjadi, mungkin sedang terjadi, dan mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat secara keilmuan, terjadinya kultus kepemimpinan. Apa itu kultus sih? Kalau kita lihat dalam di googling lah, kultus pemimpin itu apa sih? Ya. Kurang lebih kultus pemimpin itu adalah mensucikan pemimpin. Dalam bahasa Arab mensucikan itu disebut takdis.
Takdis dari kata qaddasa, ya qaddisu takdisan, mentakdiskan. Apakah ada dalam diri manusia sifat mentakdiskan? Ada. Ada. Mentakdiskan itu merupakan wujud atau manifestasi dari naluri dalam diri manusia. Dalam diri manusia ada beberapa naluri, di antaranya yang bisa mewujudkan kultus kepemimpinan atau takdis. Takdis itu adalah naluri beragama. Goriza tadayun. Gorizah tadayun memiliki manifestasi adalah takdis. Paling rendah takdis itu takdzim, ihtiram. Pertama ihtiram, menghormati. Nah, biasanya orang kalau pidato mesti mengatakan al-mukarram wal muhtaram gitu ya. Jadi orang yang ditakrim dan diihtiram. Lebih tinggi lagi dari ihtiram itu takzim. Masih ingat nggak? Setiap kalau ada peringatan maulid atau apa, mesti orang yang bicara di depan itu selalu mengatakan begini, ya. Pada jabat, ya. Apakah itu wali kota, apakah ini, ya. Sampai sebut ulama-ulama gini, dan para tokoh yang tidak bisa kami sebutkan namanya tanpa mengurangi takdim saya, kan begitu ya. Nah, itu bagian dari manifestasi dari adanya perasaan dalam diri kita dari naluri gorizah tadayun yang mentakdiskan. Tapi tadi tingkatannya bertingkat-tingkat, ya, mulai dari ihtiram, kemudian takdim, sampai tingkat yang paling tinggi adalah ibadah. Ya. Jadi menyembah, mentaati, tunduk dan patuh. Pengertian ibadah sendiri secara umum dikatakan ta'atullah wal khudu'u lahu wal tizamu ma syara'ahu minaddin. Ini pengertian ibadah yang benar. Taat kepada Allah, tunduk kepadanya, dan iltizam, mengikatkan diri dengan apa yang disyariatkan. Itu secara umum ibadah. Tapi kita tadi sedang membahas tentang fakta-fakta realita untuk agar kita nanti jangan sampai salah ibadah. Kalau kita ihtiram, takdim sama seseorang nggak apa-apa. Tetapi begitu ibadah sama seseorang, cilaka kita. Ya. Apalagi kita ibadah sama seseorang tapi perasaan kita nggak ibadah. Nah. Ibadah kepada selain Allah boleh apa enggak? Boleh enggak ibadah kepada selain Allah? Enggak boleh, karena la ilaha illallah, artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah ada manusia menyembah selain Allah? Banyak, dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai akan datang. Nanti ujian yang paling besar buat manusia adalah ketika Dajjal turun. Banyak orang yang kesedot beribadah kepada Dajjal. Padahal Dajjal itu manusia juga. Bukan dari bangsa jin dan bukan dari bangsa malaikat, tapi dari bangsa manusia. Tapi dalam situasi dan kondisi nantinya. Makanya ketika kemarin mulai ada hujan di Bogor, saya bersyukur sekali, ya. Soalnya kalau kemarin panas terus, kita khawatir ini awal-awal Dajjal akan turun.
Ya. Karena kalau menurut pengertian dalam sebuah hadis adalah bahwa ketika Dajjal nanti akan turun tuh dimulai dari musim panas, musim kemarau 4 bulan berturut-turut. Tahun depannya 8 bulan berturut-turut. Tahun depannya lagi 1 tahun berturut-turut atau 12 bulan, itu panas terus, nggak ada hujan sama sekali. Saat itulah situasi dan kondisi sudah kekeringan dan sebagainya. Saat itu semua yang namanya manusia punya kebutuhan. Kebutuhan dasar itu ya ya nasi, itu kebutuhan dasar. Nah, itu dari segi mentakdim atau mentakdis, ya. Itulah kenapa muncul kultus. Nah, kultus ini akan klik ya kepada adanya orang yang dikultuskan. Kenapa orang itu kita hormati? Kenapa orang kita agungkan, kita takzimkan? Kemudian kenapa orang sampai kita sucikan dan kenapa orang sampai ya kita ibadahi? Dikarenakan orang itu memiliki kelebihan-kelebihan dan ketika dia memimpin seseorang, karena manusia itu memiliki naluri mempertahankan diri atau gharizatul baqa. Naluri mempertahankan diri itu manifestasinya adalah hubbus siyadah wa hubbur ri'asah. Seneng atau ya demennya dia memimpin, menguasai dan memimpin. Kalau orang sudah memiliki tingkat kepemimpinan yang tinggi, lalu pengikutnya itu juga nyekrup, akhirnya dia cinta, ya, pecah gesang derek, ada istilah itu ya, orang Jawa, pecah gesang derek, bapak idole, gitu. Hidup mati ikut dia. Padahal bagi orang Islam hidup mati hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini untuk mengarahkan lebih tegas kepada tema kita. Terlebih dahulu mari kita dengarkan firman Allah yang akan dibacakan qari kita, surah Al-Baqarah 165. Bisa dilanjut sampai 167. Tolong sambil dibaca terjemahnya, nanti kita perdalam dengan tafsirnya. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Nanti sampai wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat ini harus selalu kita ingat supaya kita enggak melenceng pada mengkultuskan pemimpin. Ya. Jadi kalau kita punya pemimpin banyak salahnya, ya itu alhamdulillah gitu. Kenapa? Kita enggak jadi mengkultuskan dia. Nah, yang cilaka udah pemimpin banyak salahnya tetap diikuti terus ya. Nah, itu berarti kita nggak normal. Ya. Pemimpin salah itu kan dikoreksi, benar nggak? Kita tadi misalnya imam kita udah bagus ya, tetap kita ikuti. Tapi kalau imam kita tadi itu menambah 1 rakaat lagi, boleh nggak kita ikuti? Harus kita apa kan? Ingetin, karena kita ada dalam syariat sholat, ya. Ada cara-caranya mengingatkan. Bukan karena imam bacaannya bagus terus dia rukuknya 2 kali, sujudnya 4 kali dan sebagainya, terus kita ikutin aja ya. Ya itulah seenaknya sendiri.
Nah, jadi dalam Islam tetap semua yang buat syariat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ketemu? Silakan. Mari kita dengar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa ketakutan itu semuanya milik Allah, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi dimulai dari ayat 165 itu ya. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai andadan, sebagai saingan-saingan Allah, atau sebagai berhala-berhala yang disembah. Sonamun yu'bad, berhala-berhala yang disembah. Zaman dulu, zaman ketika Quran ini diturunkan, sonamun yu'bad, berhala-berhala yang disembah, yang kita pelajari dalam sirah Nabi, itu adalah batu-batu, kayu-kayu dan lain-lain yang disembah. Bahkan di Ka'bah itu ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriyah. Berarti Islam sudah turun berapa lama kalau tahun 8 Hijriyah? 13 ditambah 8, sudah 21 tahun.
Ternyata ketika kota Mekah ditaklukkan, itu ada 360 berhala di dalam Ka'bah. Dan Nabi memerintahkan untuk dibersihkan semua. Dulu yang namanya berhala itu ya patung-patung batu maupun kayu. Apakah ada manusia yang disembah? Ada. Sebelum Nabi diutus ya sudah ada manusia yang disembah. Siapa itu? Fir'aun. Ya. Fir'aun. Udah disembah oleh bangsa Mesir. Sonamun yu'bad oleh bangsa Jepang itu matahari. Ada api. Ada macam-macam ya. Kalau bangsa-bangsa yang lain ya umumnya menyembah api, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah bulan, menyembah ya, Ratu Balkis misalnya, Ratu Saba itu bangsanya menyembah matahari dan bulan. Sampai Allah menyatakan bahwasanya inasyamsa wal qamara ya ayatan min ayatillah la tasjudu lisamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Jadi aslinya manusia diminta untuk rukuk dan sujud atau ibadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kecenderungan manusia itu kalau nggak dikontrol oleh akalnya, dia bisa menyembah siapa saja, termasuk menyembah uang, ya, menyembah dinar, dirham. Kalau hari ini menyembah dolar. Yang jelas hubungan manusia dengan manusia, bahkan hubungan antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, hubungan bangsa dengan bangsa, itu selalu akan hubungan itu pertanyaannya apakah sesuai dengan yang seharusnya. Artinya penyembahan manusia itu wajib independen kepada manusia yang lain, hanya dependen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dulu ada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima memimpin umat Islam berperang melawan Kisra Persia, maka utusan dari mujahidin itu ketemu dengan Panglima Rustum, panglima tentara adidaya Persia. Ditanya oleh Panglima Rustum, kenapa Anda jauh-jauh ya dari Madinah ke sini? Beliau mengatakan ini pasukan ini, umat Islam ini luar biasa ya. Dia nggak ada basa-basi, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa tunduk ya kepada Panglima Rustum, dan dia mengatakan bahwa kami diutus oleh Rasul kami untuk membebaskan manusia dari perbudakan penyembahan manusia kepada manusia, agar kembali pada penyembahan manusia hanya kepada Tuhannya manusia ya. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, begitu. Ini sebenarnya manusia yang independen seperti itu. Nah, apakah penyembahan kepada sesama manusia ini bisa terjadi? Bisa terjadi terus. Karena memang sudah merupakan sumpah iblis adalah untuk membawa manusia bersama-sama dirinya ke neraka jahanam gitu. Nah, di samping ada hal-hal yang sifatnya naluriah tadi. Nah, jadi penjelasan dari Allah di situ adalah bahwa di antara manusia ada yang menjadikan min dunillah, selain manusia,
sebagai andadan, sebagai saingan-saingan Allah. Fenomenanya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu selain Allah itu, yang min dunillah itu bisa bentuknya adalah mencintai para Tuhan-Tuhan selain Allah tadi seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan. Di situ isyroknya, ya, mensekutukannya. Di situ justru haramnya di situ. Ya. Nah, kita ikuti dulu tafsirnya. Summa dzakara hubbul kufar lima'budihim fid dunya wa tabarra'u ba'duhum min ba'din fil akhirah. Lalu Allah sebut, menurut Ibnu Abbas nih, cinta orang-orang kafir kepada makbudnya, kepada sembahan-sembahan mereka di dunia. Lalu mereka berlepas diri sebagian kepada sebagian yang lain di akhirat. Jadi yang melepaskan diri itu pada ayat 166 itu ya. Faqala wa minan nasi yakni al-kufar. Sebenarnya ayat ini wa minan nasi yakni al-kufar, yakni orang kafir. Tapi kenapa kita baca? Ya karena ini firman Allah. Dan lebih dari itu, bahwa kita pun yang beriman, masalahnya yang harus disadari, Allah sudah warning, hati-hati jaga keimanan kita sampai wala tamutunna illa wa antum. Itu iman itu harga mati, gak boleh lepas. Selama hayat di kandung badan, iman kita gak boleh masih hidup udah murtad, naudzubillah. Karena kena waman yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang murtad dari agamanya lalu mati dalam keadaan kafir, hapus amalannya dunia akhirat. Ini yang harus kita jagain. Mungkin ada yang berpikir di antara kita, ya nggak mungkin lah Ustadz, kita jamaah Masjid Al-Hidayah, rajin ibadah, masa murtad? Jangan bilang masa murtad. Sudah ada kejadian di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Terjadi apa? Perang dengan orang-orang murtad. Jadi pertama ada orang-orang yang murtad. Kenapa ada orang-orang murtad? Karena ada dajjal pendusta. Rasulullah mengatakan, baina yadayya, ya, antara aku dan hari kiamat nanti, talasuna dajjaluna kadzabuna kullu minhum yadda'i annahu nabiyyun. Hati-hati, kata Rasulullah. Ini menjaga akidah ini sangat penting sekali. Antara aku dan hari kiamat nanti, kata Rasulullah, ada 30 orang dajjal pendusta. Kullu minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing mengaku bahwa dirinya nabi. Minhum Musailama wa Abdullah al-Ansi. Di antara mereka ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta, dan Abdullah Al-Ansi. Kalau kita baca tarikh bahwa Musailamah mati dalam keadaan ya murtad tadi, ngaku nabi sampai mati. Tapi kalau Abdullah Al-Ansi tobat, sempat tobat. Itu artinya kalau ada umat Islam yang murtad, kewajiban kita ngajak bertobat.
ya. Dan masih bisa orang itu bertobat. Yang penting ayatnya tadi adalah waman yartadid minhum andinihi fayamut wa huwa kafir. Jadi orang murtad tuh nggak langsung hapus amalan dunia akhiratnya, tapi harus segera di istitabah, diminta bertobat. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, baru hapus amalannya dunia akhirat. Ini yang harus dijagain. Ini harus dijagain. Ternyata ketika Khalifah Abu Bakar mengumumkan perang melawan orang-orang yang murtad, ya nggak sedikit yang murtad. Waktu itu loh, ada kurang lebih antara 70.000 sampai 100.000 yang murtad. Nah, di antara orang-orang yang ada di sekitar Abu Bakar, ada yang ketika beliau kerahkan kan, akhirnya para sahabat memerangi mereka, ya, memerangi Musailamah Al-Kadzab dan kawan-kawan. Nah, di antara orang-orang yang mengikuti para sahabat untuk perang melawan Musailamah Al-Kadzab, ada yang murtad di sana. Padahal orang itu belajar kepada Rasulullah. Jadi kita jangan merasa aman. Harus kita jagain sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akidah ini harus kita bawa sampai mati. Nah, hilangnya akidah itu bisa terjadi kapan saja. Ada istilah murtad tanpa sadar, MTS. Murtad tanpa sadar. Apakah sudah pernah kejadian? Ya mungkin tadi orang yang mau memerangi orang murtad kan semangat luar biasa kan, tapi kejadiannya dia ternyata murtad. Tapi kufur tanpa sadar, menyembah selain Allah tanpa sadar, apa ada? Ada. Itu diterangkan dalam surat, coba Qori buka surat At-Taubah ayat 31. Ini bagian logistik mana nih? Habis ini airnya. Saya kurang minum. Ketemu enggak? Ittakhadu ahbarahum. Ya, silakan dibaca. Terjemahan sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ada terjemahannya itu? Ada enggak? Baca terjemahannya sekalian. At-Taubah 31. Makasih Pak Anton. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa
yang mereka persekutukan. Ya. Ayat itu jelas. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sama dengan ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada istilah arbaban, ada andadan. Kalau arbaban itu jelas menunjukkan bahwa mereka telah menjadikan ahbar itu orang baik. Ulama Yahudi, waruhbanahum, rahib Nasrani, sebagai arbaban min dunillah. Pertanyaannya kan gini, apa kita nggak boleh menghormati ulama, menghormati para rahib? Harus. Apa nggak boleh kita mentakzimkan, ya, mentakzimkan para ulama dan para rahib? Harus. Yang nggak boleh adalah menjadikan mereka arbaban min dunillah wal masihah bin Maryam. Ini ditegaskan lagi oleh Allah, dan mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Itu yang nggak boleh. Itu yang namanya gulu, itu berlebihan. Ini harus dijaga akidah kita. Sekarang kita ruku, tadi baca apa kita? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu menjaga akidah kita, bahwa setiap hari kita ruku dan sujud untuk mentakzimkan Allah, untuk meninggikan Allah. Berarti yang a'la itu hanyalah Allah. Tiba-tiba Fir'aun mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la. Apa boleh meninggikan selain Allah kan? Fir'aun. Pak, Fir'aun itu jahatnya bukan korupsi loh. Bukan. Fir'aun itu bukan raja korup, bukan. Ya. Fir'aun itu tidak memanipulasi Mahkamah Konstitusi, tidak. Tapi Fir'aun meminta kepada bangsa Mesir untuk menyembah dia, untuk mengatakan, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana Fir'aun a'la. Itu yang diminta oleh Fir'aun. Nah, karena Bani Israel waktu itu mukmin, mendapatkan hidayah, taufik dan hidayah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka ganjalan buat Fir'aun itu adalah Bani Israel. Makanya Bani Israel istilahnya sekarang, ya, dihabiskin, itu diapain? Ya. Bani Israel waktu itu muslim, mukmin, habis. Digambarkan dalam Quran, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Bani Israel hari ini mengulangi Fir'aun. Harusnya dia tetap berpegang teguh pada keimanannya. Dia mengulangi Fir'aun Bani Israel hari ini. Bani Israel itu menganggap manusia-manusia selain Bani Israel sebagai goyim, sebagai bukan manusia. Harus taat, tunduk dan patuh kepada Bani Israel. Makanya mereka punya gerakan-gerakan Freemasonry, Seven Sister, macam-macam ya, yang menguasai dunia. Kemarin bikin pandemi macam-macam supaya manusia nggak rukuk dan sujud pada Allah, nggak boleh sholat jamaah segala macam. Benar nggak?
Kan sempat ditutup masjid-masjid kita. Itu siapa? Biang keladinya Bani Israel. Karena mereka ingin disembah selain Allah. Jadi kalau hari ini pemimpin-pemimpin nggak mengerahkan tentara ke menolong umat Islam di Gaza, karena mereka takut pada Bani Israel. Kenapa mereka takut pada Bani Israel? Karena telah menjadikan Bani Israel ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini Pak, rahasianya. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan yang itu. Sekarang kita lebih perdalam lagi. Yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu sangat cintanya kepada Allah, tidak bisa ditaklukkan oleh harta, tahta, wanita, lalu mencintai harta, tahta, wanita tadi lebih cinta daripada cinta mereka kepada Allah. Bagi kita Allah nomor satu. Ya. Qori tolong dibaca Quran At-Taubah 24. Itu masalah akidah, tapi terkait dengan realita yang kalau meleset iman kita hilang. At-Taubah 24, Qul in kana abaukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Terjemahannya coba baca. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, jadi At-Taubah 24 ini ayat yang mengingatkan kepada kita, cinta itu level tertingginya adalah kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Cinta kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada jabatan, itu level-levelnya di bawahnya. Kan sekarang banyak orang yang nggak cinta kepada Allah, lebih cinta pada istrinya. Ya, mau nyandung takut ini Pak Najib misalnya, ya, karena terlalu mencintai istri. Saya kemarin ada di pesantren di Bogor Barat, ya, mubaliknya bercerita gitu, tentang laki-laki yang pengen nyandung, ibu-ibunya pada jamaahnya pada manyun semua, ya. Saya bilang pada ibu-ibu, biarin aja Bu, kalau bapak-bapak mau beristri lagi, biarin aja, doakan saja bapak-bapak itu husnul khotimah, gitu aja. Ya, apalagi kalau bapak-bapak sudah sepuh terus beristri lagi, ya cepet mati itu. Loh kok bisa Ustaz? Ya sudah sepuh ya cepet mati. Masa ada sudah sepuh terus nggak mati-mati? Emang Fir'aun umurnya sampai 400 tahun. Tapi bahayanya kalau umur panjang sehat walafiat, itu bisa jadi kayak Fir'aun loh, hati-hati gitu. Nah, ini pembahasan jadi melebar ya. Oke, ibu-ibu pasti nggak senang ya. Nah, tapi dalam ayat ini yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa yuqalu ittakhadhu asa'ahum
alihatan min dunillah. Mereka menjadikan para pemimpin mereka, leader mereka, ketua-ketua partai mereka, komandan mereka sebagai alihatan min dunillah, Tuhan selain Allah. Ini yang harus hati-hati. Kan banyak kalau petugas mengatakan gitu. Wah, Pak Ustadz, saya cuma menjalankan tugas gitu. Dia tahu bahwa tugasnya itu salah, tapi dibilang saya cuma menjalankan tugas gitu. Nah, itu berarti telah menjadikan yang memberikan tugas itu sebagai Tuhan selain Allah. Hati-hati. Inilah ketika ada pemimpin besar, dulu kan gitu ya. Ini generasi yang sepuh-sepuh pasti kenal itu. Dulu ada pembesref itu ya, pemimpin besar revolusi, masih ada nggak? Ya. Bagaimana pemimpin besar revolusi ketika mengumumkan, ya, proklamasi, di situ kan ada pernyataan bahwa bangsa Indonesia merdeka itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi dalam perjalanan dia pernah mengatakan begini, ya, bahwa manusia itu ketika di masa agraris perlu Tuhan supaya tanamannya berhasil, panen berhasil gitu ya. Itu ada satu pidatonya. Tapi nanti di masa industri, di masa modern sudah nggak perlu Tuhan lagi. Karena alam sudah ditundukkan, sudah bisa dikendalikan. Nah, ini sudah melenceng dari akidah. Tapi orang yang mendukungnya itu terus, itu namanya mengkultuskan. Yang ini harus kita hati-hati. Jangan sampai kekaguman kita kepada pemimpin menjadikan kita buta. Kita dibimbing oleh Allah dengan syariat Islam, tetap menjaga iman kita hanya kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la. Kenapa Fir'aun itu kok sampai disembah? Fir'aun itu hebatnya luar biasa. Gak ada pemimpin yang lebih hebat daripada Fir'aun, Pak. Umurnya 400 tahun, sehat walafiat, gak pernah kena sakit, panu, kadas, kuram gak pernah, Pak. Apalagi stroke. Oh, sekarang 70 tahun udah stroke 2 kali, Pak. Makanya sekarang pada ini kalau yang sudah umur 70 dan sudah pernah stroke 2 kali, nyalon apalagi sama anak kecil. Nah, jangan-jangan nggak sampai setahun stroke yang ketiga. Lewat, Pak. Lalu Indonesia dipimpin oleh anak kecil, wah, ngeri banget. Ya, begitu. Jadi Fir'aun itu pemimpin yang paling hebat, makanya sampai dikultuskan. Fir'aun sampai dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk bersumpah. Wa fir'auna dzil autad. Allah berfirman itu, demi Fir'aun yang punya pasak-pasak yang banyak, pasukannya banyak. Itu tanda-tanda pemimpin yang punya potensi untuk dikultuskan. Fir'aun hasil karyanya sampai hari ini ada piramid. Karena Fir'aun ingin melihat, aku ingin lihat gimana Tuhan Musa itu kayak apa gitu. Fir'aun ini kan saingannya cuma Musa aja. Nah, akhirnya Fir'aun ujungnya di mana? Tenggelam di Laut Merah. Baru Fir'aun percaya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu ada dalam surat Yunus ya, ayat 90-an. Nah, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW, agar kita bisa menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita, agar kita mengetahui apa yang bakal terjadi di hari kiamat.
sehingga kita bisa menjaga. Jadi manusia yang paling independen di dunia itu adalah orang mukmin, Pak. Karena apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina dzalamu, kalau sekiranya lau ya'lamul ladzina asyraku, kalau sekiranya orang-orang yang musyrik, yaitu siapa? Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Tadi tandingan sudah kita sebut, ada batu-batu, Lata, Uzza, Manata, itu untuk kaum yang primitif. Ada yang menyembah manusia seperti menyembah Fir'aun. Hari ini ada manusia yang menyembah sistem, menyembah ideologi. Kalau kita ideologinya kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ideologi kita. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada juga orang yang mengatakan kita ini dari materi dan akan kembali kepada materi. Itu. Sistem, kita dikuasai oleh sistem. Kita bisa menyembah sistem itu. Lalu Allah menyatakan, kalau sekiranya orang-orang yang musyrik itu melihat yarawunal adzaba yaumal qiyamah, ketika melihat azab itu di hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Nanti di hari kiamat semua manusia digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, matahari di atas kepala. Enggak ada satupun penguasa yang bisa menunjukkan kekuasaannya. Biar tentara Amerika, biar tentara Cina, biar tentara Rusia, biar pemimpin-pemimpin besar mereka, semuanya tunduk patuh. Karena semuanya beriman, Pak, nanti di padang mahsyar itu. Cuma ada orang yang imannya telat. Karena iman yang dihitung tuh di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat itu kan kita baca, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jika terjadi hari kiamat, maka kejadian itu enggak ada yang bisa mendustakan. Kadzibah, seorang pun pendusta nggak bisa. Kalau hari ini masih ada orang yang mendustakan. Percaya Quran, ya. Mereka fasih bicara tentang akhirat, padahal notabene mereka nggak pernah ke sana. Ada kan yang ngomong gitu? Itu yang disebut dalam Quran laisa liwaqatiha kadzibah. Nanti kalau digeser waktunya dengan hari kiamat, nah itu perempuan yang mengatakan padahal ulama-ulama itu nggak pernah ke sana. Nah, pas di sana itu, iya ya bener ya. Seperti waktu Fir'aun di dalam laut, iya ya bener yang diimani oleh Bani Israel ini. Gitu. Tapi tulit, udah telat kalau imannya di akhirat. Mereka melihat, oh iya, oh ternyata bener ya, kekuatan itu hanya milik Allah. Kalau sekiranya, ini Allah mengatakan, kalau sekiranya mereka itu melihat azab dan kekuatan itu hanya pada Allah semata, dan bahwasanya Allah itu sadidul azab fil akhirah la amanu fid dunya, kata Ibnu Abbas, pasti mereka di dunia sudah beriman. Ini masalahnya di dunia nggak ngelihat tuh. Ya, nggak ada kekuatan Allah. Kekuatan itu hanya pada kekuatan mereka. Kan begitu. Sekarang nih Israel kenapa begitu luar biasa melakukan genosida di Palestina? Karena mereka menganggap kekuatan itu hanya pada mereka. Orang Islam udah nggak ada kekuatannya sama sekali. Bahkan ada muncul ya, orang Islam akan menggentarkan orang Yahudi Israel
kalau subuhnya bisa seramai sholat Jumat. Nah faktanya soalnya nggak seramai-ramai. Ini Masjid Al Hidayah ini boleh dikatakan di kota Bogor termasuk yang paling ramai. Ya. Tapi kan masih belum seramai sholat Jumat ya. Itu PR-nya DKM itu sama RT RW ya. Ada nggak ini ketua RT ketua RW-nya? Udah ganti, Pak Rio mana masih? Itu di hari akhirat itu ketua RT dan ketua RW itu yang ditanyain nanti, kenapa masjid kamu itu enggak seramai sholat Jumat? Iya. Padahal sudah dikasih kemenangan, kalau seramai sholat Jumat aja, itu Yahudi nggak usah sampai diperangi Pak, udah terkencing-kencing sendiri. Tapi kalau menggunakan sistem politik dunia macam-macam lah, Yahudi itu jagonya, Yahudi itu pasti menang di situ. Nah, jadi kembali bahwa ini menjaga kepada kita, ayat ini 165 ini wajib kita hafal. Kalau enggak kita kena efek 165 yaitu 166. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u, yaitu ketika orang-orang yang diikuti, siapa yang diikuti? Ru'asa, para pemimpin, para leader, itu berlepas diri nanti di hari kiamat. Ketika leader dan follower ini sama-sama di neraka. Kata follower, loh kok saya sampean bawa ke sini Pak, tanggung jawab Anda itu mana? Kata leadernya, ya salah lu sendiri ngapain ikut gua. Ya sudah nggak bisa menyelamatkan dirinya aja nggak bisa, apalagi menyelamatkan para pengikutnya. Bahkan dikatakan ya waro abul adab, ini semuanya leader dan follower sama-sama ngelihat adab itu karena sudah ada dalam neraka. Watakoto abihimul asbab, telah putus hubungan sebab akibat. Kenapa ada hubungan kepemimpinan dengan antara follower dengan leader? Itu nyantol itu karena adanya hubungan kepemimpinan. Ya sebenarnya kalau paling rendah itu ya apa namanya sembako dan sebagainya dikasih ya. Yang namanya leader itu ya bertanggung jawab kepada follower kan begitu. Itu yang munculnya hubungan itu. Tapi kalau hubungan itu salah, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi celaka di hari kiamat. Nah, akhirnya penyesalan terakhir adalah waqala alladzina taba'u, berkatalah para follower, lau anna lana karrotan, seandainya, ini cuma berkhayal, seandainya lana karrotan, kita ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Ini udah di akhirat. Kalau udah di akhirat nggak bisa lagi kembali ke dunia. Emang pemilu 5 tahun sekali kembali, ya, udah diuji kan berkali-kali, dibohongin 5 tahun kemudian pemilu, percaya lagi. Ya. Tapi kalau udah di akhirat nanti mereka berkata begini, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri daripada leader-leader itu yang menyesatkan, yang bawa kami ke neraka, sebagaimana mereka hari ini, hari akhirat loh ya, mereka berlepas diri dari kami. Maka syarat utama kita selamat harus percaya kepada hari kebangkitan akhirat. Jangan cuma percaya pada hari kebangkitan nasional 20 Mei. Itu enggak ada ininya nanti di akhirat ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah memperlihatkan bahwa amalan-amalan mereka itu merupakan hasarat alaihim, merupakan penyesalan buat mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka baik leader maupun follower enggak ada yang bisa keluar, enggak ada jalan keluar dari neraka. Ini yang paling ngeri kita, Pak. Kita yang pengen surga kan doa kita kan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Enggak cukup. Waqina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari adab neraka. Tapi kalau kita enggak memperhatikan itu, kita ikut-ikutan terus, jangan lupa. Ketika surat tadi yang dibaca tadi itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Waktu Rasulullah membacakan itu, ada pimpinan suku Ta'i yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Itu Nasrani, Pak, menggunakan kalung salib perak yang gede sekali. Dia memprotes Rasulullah. Dia mengatakan begini, "Wahai Muhammad, kami itu nggak pernah menyembah rahib-rahib kami. Kok dituduh menyembah oleh Al-Quran?" Kan gitu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Rasulullah mengatakan, "Balhum, bukankah mereka ahbar wa ruhban itu ahalul haram wa haramul halal, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hukum Allah dibolak-balik." Mereka mengatakan benar, bala. Rasulullah mengatakan, "Dzalikum ibadatukum iyyahum." Itulah penyembahan kalian kepada ulama-ulama Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Nah, apa artinya itu info untuk kita? Bahwa dulu orang Yahudi dan Nasoro pernah salah jalan, yaitu menyembah ulama dan rahib karena mengikuti saja ulama dan rahib yang membolak-balikkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah hari ini bisa terjadi? Ada manusia-manusia yang kita pilih sebagai wakil kita, sebagai pemimpin kita, membuat undang-undang peraturan yang menyalahi halal dan haramnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin itu terjadi? Sangat mungkin dan sudah kejadian. Maka siapapun yang mempercayai mereka, mengikuti mereka, itu namanya MTS, murtad tanpa sadar. Ya, dikarenakan mengkultuskan sistem perwakilan itu. Pertanyaannya buat kita terakhir ini, apakah boleh ada sistem perwakilan itu? Harus. Tapi yang dijaga jangan sampai wakil itu seenak-enaknya sendiri membuat hukum-hukum, undang-undang yang melanggar hukum Allah. Padahal istilah hukum itu dari mana? Dari Quran. Apa ada ayatnya? Ya ada. Ya kan? Sering kita dengar. Ya kan? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humud dzalimun. Itu Allah juga dalam ayat yang lain mengatakan, "Innil hukmu illa lillah." Sesungguhnya yang berwenang membuat hukum itu adalah Allah. Berarti kalau DPR itu di mana wewenangnya mengesahkan, ya, hukum Allah menjadi hukum yang berlaku bagi manusia. Kalau tidak, dia telah menjadi Tuhan selain Allah. Arbaban min dunillah. Ini yang harus kita jaga akidah kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoreksi langkah-langkah kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.